Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Regar dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor NIM 28922502127. Di sini saya telah melakukan tugas yang telah diberikan Ibu dosen dari mata kuliah Ekonomi Manajerial. Dosen yang saya hormati Ibu Wina Sarikusumaning Tias, SIP, SEMM. Saya telah membuat tugas yang berbentuk PDF dan akan divideokan, dan saya paparkan di dalam video tersebut dengan materi permintaan dan penawaran. A. Pengertian permintaan dan penawaran. Permintaan adalah jumlah barang atau komoditi yang diminta oleh pembeli untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sosial dalam suatu pasar ekonomi. Penawaran adalah jumlah barang atau komoditi yang akan diproduksi dan ditawarkan untuk dijual dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sosial dalam suatu pasar ekonomi. Hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan adalah makin tinggi harga suatu barang, makin sedikit jumlah barang yang diminta, dan sebaliknya. Makin rendah harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang diminta. Adanya kenaikan permintaan menyebabkan kenaikan harga pada harga ekuilibrium maupun kuantitas ekuilibrium. Penurunan permintaan akan menyebabkan penurunan harga ekuilibrium maupun kuantitas ekuilibrium. Hukum penawaran adalah makin tinggi harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh para penjual, dan sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, makin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Kenaikan harga penawaran akan menyebabkan penurunan harga ekuilibrium dan menyebabkan kenaikan kuantitas ekuilibrium. Penurunan penawaran menyebabkan kenaikan harga ekuilibrium dan menyebabkan penurunan kuantitas ekuilibrium. Kurva permintaan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang diminta oleh para pembeli. Kurva permintaan dibuat berdasarkan data real di masyarakat tentang jumlah permintaan suatu barang pada berbagai tingkat harga yang disajikan dalam bentuk tabel. Kurva penawaran adalah garis yang menghubungkan titik-titik pada tingkat harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas yang menunjukkan bahwa jika harga barang tinggi, para penjual atau produsen akan menjual dalam jumlah yang lebih banyak. Faktor-faktor permintaan dan penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, perilaku konsumen atau selera konsumen. Saat ini handphone BlackBerry sedang tren dan banyak yang beli, tetapi beberapa tahun mendatang mungkin BlackBerry sudah dianggap kuno. 2. Ketersediaan dan barang sejenis pengganti dan pelengkap. Jika roti tawar tidak ada atau harganya sangat mahal, maka meses, selai, dan margarin akan turun permintaannya. Pendapatan atau penghasilan konsumen. Itu yang ketiga. Orang yang punya gaji dan tunjangan besar, dia dapat membeli banyak barang yang dia inginkan. Tetapi, jika pendapatannya rendah, maka seseorang mungkin akan mengirit pemakaian barang yang dibelinya agar jarang beli. Yang keempat, perkiraan harga di masa depan. Barang yang harganya diperkirakan akan naik, maka orang akan menimbun atau membeli ketika harganya masih rendah, misalnya seperti BBM atau bensin. 5. Banyaknya atau intensitas kebutuhan konsumen. Ketika flu burung dan flu babi sedang menggila, produk masker pelindung akan sangat laris. Pada bulan puasa atau Ramadan, permintaan belewah, timun suri, cincau, sirup, es batu, kurma, dan lain sebagainya akan sangat tinggi dibandingkan bulan lainnya. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. 1. Biaya produksi dan teknologi yang digunakan. Jika biaya pembuatan atau produksi suatu produk sangat tinggi, maka produsen akan membuat produk lebih sedikit dengan harga jual yang mahal karena takut tidak mampu bersaing dengan produk sejenis dan produk tidak laku terjual. Dengan adanya teknologi canggih, bisa menyebabkan pemangkasan biaya produksi sehingga memicu penurunan harga. 2. Tujuan perusahaan. Perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya atau profit oriented
akan menjual produknya dengan margin keuntungan yang besar sehingga harga jual jadi lebih tinggi. Jika perusahaan ingin produknya laris dan menguasai pasar, maka perusahaan menetapkan harga yang rendah dengan tingkat keuntungan yang rendah, sehingga harga jual akan rendah untuk menarik minat konsumen. A. Pajak. Pajak yang naik akan menyebabkan harga jual jadi lebih tinggi, sehingga perusahaan menawarkan lebih sedikit produk akibat permintaan konsumen yang turun. B. Ketersediaan dan harga barang, pengganti atau pelengkap. Jika ada produk pesaing sejenis di pasar dengan harga yang murah, maka konsumen akan ada yang beralih ke produk yang lebih murah, sehingga terjadi penurunan permintaan. Akhirnya penawaran pun dikurangi. C. Prediksi atau perkiraan harga di masa depan. Ketika harga jual akan naik di masa mendatang, perusahaan akan mempersiapkan diri dengan memperbanyak output produksi dengan harapan bisa menawarkan atau menjual lebih banyak ketika harga naik akibat berbagai faktor. Lalu keseimbangan pasar. A. Pengertian harga. Istilah harga biasa digunakan dalam kegiatan tukar-menukar. Untuk menyatakan harga sesuatu barang digunakan satuan uang. Dengan demikian, pengertian harga adalah nilai suatu barang yang dinyatakan dalam satuan uang. Tidak setiap barang memiliki harga. Hanya barang ekonomi sajalah yang memiliki harga sebab untuk memperolehnya memerlukan pengorbanan yang menyebabkan adanya penawaran adalah faktor kelangkaan atau kejarangan. Sehingga barang itu memiliki harga karena barang itu di satu pihak berguna dan di pihak lain barang itu jumlahnya terbatas atau langka. Sesuai dengan istilahnya, disebut hanya keseimbangan sebab pada harga tersebut akan terjadi keseimbangan antara jumlah barang yang diminta atau dibeli dengan barang yang ditawarkan atau dijual. Hanya keseimbangan itu terjadi karena adanya interaksi antara pembeli dengan mengadakan permintaan dan penjual dengan mengadakan penawaran di pasar. Harga keseimbangan. Dalam ilmu ekonomi, harga keseimbangan atau harga equilibrium adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Terbentuknya harga dan kuantitas keseimbangan di pasar merupakan hasil kesepakatan antara pembeli atau konsumen dan penjual atau produsen, di mana kuantitas keseimbangan ini telah tercapai. Biasanya titik keseimbangan ini akan bertahan lama dan menjadi patokan pihak pembeli dan pihak penjual dalam menentukan harga. Untuk menentukan keadaan keseimbangan pasar, kita dapat menggabungkan tabel permintaan dan tabel penawaran menjadi tabel permintaan dan penawaran. Keadaan keseimbangan pasar dapat ditentukan dengan menggabungkan kurva permintaan dan kurva penawaran menjadi kurva permintaan dan penawaran. Keadaan keseimbangan dapat pula ditentukan secara matematik, yaitu dengan memecahkan persamaan permintaan dan persamaan penawaran secara serentak atau simultan. Lalu kesimpulannya, hukum permintaan dalam ekonomi menyebutkan makin tinggi harga suatu barang, makin sedikit jumlah barang yang diminta, dan sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang diminta. Sepertinya dalil hukum permintaan itu tidak berlaku pada saat bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Meskipun harga-harga melangit, masyarakat tetap bersemangat untuk mencukupi kebutuhannya, terutama kebutuhan pangan. Lalu di sini ada saran, berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, sebaiknya para penjual tidak memainkan harga dan sengaja membuat suatu barang terlihat langka, sehingga membuat masyarakat merasa terbebani dengan kenaikan harga mendadak seperti contohnya daging sapi, cabai, dan kebutuhan lainnya. Pemerintah juga sebaiknya lebih memperhatikan adanya kecurangan dalam pendistribusian barang-barang sehingga tidak terjadi penimbunan barang yang dapat mengakibatkan kenaikan harga. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.